Krisis ekonomi ibarat badai yang datang tiba-tiba. Tanpa persiapan, kita bisa terombang-ambing. Namun, dengan strategi yang tepat, kita bisa tetap berdiri kokoh. Hari ini saya ingin berbagi 10 cara bertahan di tengah krisis ekonomi tanpa harus berhutang. Simak videonya sampai selesai. Di tengah ketidakpastian ekonomi, harapan untuk masa depan yang lebih baik bisa mulai redup. Namun dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa menyalakan kembali cahaya harapan itu. Sekarang mari kita renungkan dan temukan cara-cara praktis untuk bertahan di tengah krisis ekonomi tanpa harus berhutang. Yang pertama, sederhanakan gaya hidup. Dulu saya pernah berada di fase hidup yang terasa sangat sesak. Setiap akhir bulan selalu dihantui rasa khawatir, cukup atau tidak, bisa bayar semua kebutuhan atau tidak. Sampai suatu hari saya duduk diam, memperhatikan pengeluaran harian yang ternyata penuh hal-hal kecil yang tidak saya sadari. Seperti ngopi di luar, pesan makan karena malas masak, beli barang diskon yang sebenarnya tidak saya perlukan. Akhirnya saya coba ubah sedikit demi sedikit. Saya mulai masak sendiri, walau awalnya seadanya. Saya belajar membedakan mana kebutuhan, mana keinginan yang hanya datang sesaat. Ternyata hidup yang disederhanakan bukan berarti menyiksa diri. Justru dari situ saya belajar bahwa ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari sedikitnya yang kita butuhkan. Kamu mungkin sedang merasakannya juga, rasa ingin cukup yang seperti tidak kunjung datang. Tapi cukup itu bukan sesuatu yang dicari, melainkan disadari. Seperti kata Mahatma Gandhi, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tapi tidak untuk memenuhi keserakahan satu orang. Ingat, saat kamu belajar menyederhanakan hidup, kamu sedang membuka ruang bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk benar-benar hidup. Yang kedua, bangun dana darurat. Saya jadi ingat kisah Howard Scott, pria biasa dari keluarga buruh migran yang tumbuh di lingkungan penuh keterbatasan. Ayahnya pernah kehilangan pekerjaan karena kecelakaan dan tidak punya simpanan sepeser pun. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Scott. Ia melihat sendiri bagaimana satu kejadian bisa mengubah segalanya ketika tidak ada pegangan apapun. Scott tidak tumbuh dengan kemewahan, tapi ia tumbuh dengan kesadaran bahwa hidup itu tidak selalu adil. Dan karena itu kita perlu membangun ruang aman untuk diri sendiri termasuk secara finansial. Ia pernah berkata, saya tidak ingin hidup dalam ketakutan yang sama seperti ayah saya. Takut setiap bulan apakah kami bisa bertahan atau tidak. Kalimat itu menampar saya saat pertama kali mendengarnya. Saya pernah berada di posisi yang serupa di mana bertahan dari bulan ke bulan, berharap semuanya baik-baik saja, tapi diam-diam merasa rapuh setiap kali ada tagihan tak terduga. Dari kisah ini saya belajar satu hal penting, yaitu membangun dana darurat bukan soal pesimis terhadap hidup, tapi soal cinta terhadap masa depan. Tentang bagaimana kamu ingin tetap berdiri bahkan saat dunia goyah. Yang ketiga, cari penghasilan tambahan. Seorang teman saya pernah kehilangan pekerjaan saat pandemi. Ia sempat bingung, bahkan sempat merasa harga dirinya runtuh. Tapi setelah beberapa minggu terdiam, ia mulai mencoba hal kecil yang dulu hanya dianggap hobi membuat kue. Awalnya hanya dijual ke tetangga, tapi berkembang lewat pesanan online. Sekarang penghasilannya bahkan bisa mencukupi lebih dari sekedar kebutuhan harian. Ia pernah bilang kepada saya tidak pernah berpikir hal yang saya suka bisa jadi jalan bertahan. Cerita itu membuat saya berpikir berapa banyak dari kita yang punya keahlian atau kesenangan, tapi tidak pernah melihatnya sebagai peluang. Kamu mungkin pandai menulis, menjahit, memperbaiki barang, atau bahkan sekadar pandai mendengarkan orang lain. Kamu pun punya sesuatu yang selama ini tersembunyi, bukan karena tidak ada nilainya, tapi karena belum diberi ruang untuk tumbuh. Sekarang sudah saatnya kamu berhenti menunggu kesempatan besar dan mulai menciptakan peluang dari apa yang ada di tanganmu sekarang. Apa satu hal yang bisa kamu lakukan hari ini, meski kecil, untuk mendekat pada kemandirianmu? Yang keempat, kurangi pengeluaran tidak perlu. Saya teringat pemikiran filsuf Stoik Epictetus yang pernah berkata, kaya bukanlah tentang memiliki banyak hal, tapi tentang menginginkan sedikit. Pemikiran itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Seringkali kita mengira bahwa kebahagiaan datang dari apa yang bisa kita beli, padahal justru dari kesadaran bahwa tidak semua keinginan perlu dipenuhi. Beberapa waktu lalu, saya mencoba mencatat ulang semua pengeluaran bulanan. Ternyata ada begitu banyak hal yang saya bayar tapi tidak benar-benar saya gunakan.
langganan aplikasi, barang diskon yang akhirnya hanya tergeletak di sudut lemari, atau sekedar ngopi di luar yang sebetulnya bisa dibuat di rumah. Saya mulai pelan-pelan memangkas semuanya, bukan karena saya pelit terhadap diri sendiri, tapi karena saya ingin lebih jujur pada apa yang benar-benar penting. Kamu juga bisa mencobanya, bukan hanya soal uang, tapi tentang melatih diri untuk tidak selalu mengikuti keinginan sesaat, karena terkadang pengeluaran yang tidak perlu justru mengaburkan pandanganmu terhadap hal-hal yang sungguh berarti. Apa hal kecil yang bisa kamu lepaskan hari ini agar hidupmu terasa lebih ringan esok hari? Yang kelima, hindari hutang konsumtif. Beberapa tahun terakhir, saya melihat satu tren yang mulai tumbuh di kalangan anak muda. Hidup tanpa hutang konsumtif. Mereka mulai sadar bahwa membeli sesuatu hanya karena ingin dan bukan butuh adalah jalan pintas menuju tekanan yang tidak perlu. Bahkan sekarang banyak komunitas dan gerakan yang mendorong gaya hidup cash only, atau membeli sesuatu hanya jika uangnya benar-benar tersedia. Mereka mulai terbuka soal keuangan, soal luka karena pernah terjebak cicilan, dan tentang kelegaan saat bisa berkata, saya tidak perlu berhutang untuk merasa cukup. Tren ini bukan hanya soal finansial, ini tentang cara pandang baru, tentang bagaimana kamu memilih untuk hidup selangkah lebih lambat, tapi lebih tenang, tentang keberanian untuk bilang tidak pada pembelian yang tidak perlu, agar kamu bisa bilang ya pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Saya sendiri pernah terjebak hutang kartu kredit karena tergoda diskon dan gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan. Rasanya ringan di awal, tapi pelan-pelan menjadi beban yang menghantui setiap tagihan bulanan. Dan sejak saat itu, saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar saya perlukan atau hanya keinginan yang dibungkus tekanan sosial? Kamu mungkin pernah merasakannya. Ketika hutang datang bukan karena darurat, tapi karena keinginan untuk terlihat seperti orang lain. Tapi sekarang tren hidup sadar finansial semakin kuat, dan kamu punya pilihan ikut bergerak maju dengan cara yang lebih bijak, atau terus terjebak dalam pola lama yang menahan langkahmu. Coba renungkan, apakah selama ini kamu sudah memanfaatkan tren hidup tanpa hutang konsumtif itu, atau masih merasa bahwa hidup hanya akan lengkap jika semuanya yang diinginkan bisa dimiliki saat ini juga? Sekarang saat yang tepat untuk menata ulang. Bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kamu ingin menjalani hidup dengan lebih lapang, lebih sadar, dan lebih merdeka. Yang keenam, investasi yang aman. Saya pernah diajak teman untuk ikut sebuah investasi yang katanya cepat untung. Janjinya terdengar manis, hasilnya berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Tapi hati kecil saya ragu. Saya teringat pesan dari Benjamin Graham, seorang mentor keuangan legendaris. Investasi bukan tentang cepat kaya, tetapi tentang membangun kekayaan dengan bijak. Akhirnya saya memilih jalan yang lebih pelan, menabung emas sedikit demi sedikit, lalu belajar tentang reksadana pasar uang. Tidak besar hasilnya di awal, tapi memberi rasa aman. Saya tahu uang itu tidak hilang dan tidak menjadi beban pikiran. Kadang kita tergoda oleh janji instan, apalagi saat tekanan ekonomi datang bertubi-tubi. Tapi justru saat itulah kamu perlu lebih tenang, lebih sadar pada apa yang kita tanam. Kamu sendiri, apakah pernah tergoda oleh tawaran investasi yang terdengar terlalu indah, atau sedang mencari jalan aman untuk menjaga masa depan? Jawabannya tidak selalu cepat, tapi selama kamu melangkah dengan bijak, kamu tetap sedang bergerak ke arah yang benar. Yang ketujuh, disiplin anggaran. Ada seorang teman saya bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji pas-pasan. Tapi anehnya dia tidak pernah terlihat panik saat tanggal tua datang. Waktu saya tanya rahasianya, jawabannya sederhana. Setiap awal bulan ia selalu mencatat semua pengeluaran yang direncanakan, mulai dari kebutuhan pokok sampai uang jajan anak. Ia pernah bilang, saya tidak bisa mengatur besar kecilnya rezeki, tapi saya bisa mengatur kemana perginya. Kebiasaan itu membuatnya jauh lebih tenang. Saat ada keperluan mendadak, ia tidak harus pinjam sana-sini, karena ia tahu persis apa yang ia punya dan apa yang bisa ia tunda. Saya jadi berpikir, berapa banyak dari kita yang merasa uang selalu kurang, padahal kamu hanya belum tahu kemana uang itu pergi. Kamu pun bisa mulai dari hal kecil, dari catatan harian di buku atau aplikasi sederhana di ponsel. Bukan soal rumus atau teori keuangan, tapi tentang kesadaran untuk hidup dengan lebih tertata. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini agar keuanganmu lebih terkendali bulan depan? Yang kedelapan, tingkatkan keterampilan.
Bayangkan kamu hidup dalam sebuah fabel berjudul Kelinci dan Kura-Kura di Dunia Baru. Di sana ada seekor kelinci yang selalu ingin serba cepat. Ia merasa sudah cukup hebat, jadi tidak perlu belajar apapun lagi. Sementara si kura-kura setiap hari meluangkan sedikit waktunya untuk belajar. Ia lambat tapi terus bergerak. Ketika musim kemarau tiba dan makanan sulit ditemukan, kelinci panik. Ia tidak punya keahlian lain selain berlari. Tapi kura-kura ia mulai memanfaatkan hasil belajarnya mengolah daun kering jadi makanan, membuat alat sederhana dari batu dan kayu. Kura-kura pernah berkata, "Saya tidak tahu kapan dunia akan berubah, tapi saya tahu saya bisa mempersiapkan diri hari ini." Sekarang coba renungkan, apakah hari-hari yang kamu jalani saat ini sudah dipakai untuk menanam bekal masa depan? Atau hanya dihabiskan dengan harapan bahwa hidup akan tetap sama? Kini waktunya untuk mulai belajar lagi dengan pelan, tapi pasti. Yang ke-9, manfaatkan barang bekas berkualitas. Beberapa waktu lalu, saya melihat seekor kucing liar sedang bermain dengan kotak kardus bekas. Bukan kotak baru, bukan mainan mewah, hanya kardus yang sudah penyok di beberapa sisi. Tapi ia terlihat begitu senang, melompat, bersembunyi, tidur di dalamnya seolah itu adalah tempat ternyamannya di dunia. Pemandangan itu membuat saya berpikir, kita seringkali mengejar yang baru, yang mahal, padahal kebahagiaan dan fungsi tidak selalu datang dari hal yang mengkilap. Saya pun jadi lebih jernih melihat barang-barang di rumah. Meja lama yang tinggal dipernis ulang, lemari bekas yang masih kokoh, atau pakaian lama yang masih sangat layak dipakai. Kata Leo Tolstoy, kebahagiaan tidak bergantung pada barang baru, tetapi pada cara kita memaknai dan menggunakannya. Kamu pun mungkin punya barang di rumah yang masih bisa dipakai. Hanya butuh sedikit sentuhan atau niat untuk memberi hidup baru. Jangan buru-buru membuang, bisa jadi yang kamu anggap usang justru bisa jadi penyelamat pengeluaranmu bulan ini. Yang ke-10, jaga kesehatan fisik dan mental. Saya pernah membaca buku Atomic Habits karya James Clear. Dan ada satu kutipan yang terus terngiang sampai hari ini, yang menulis, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya merenung cukup lama setelah membaca kalimat itu, karena seringkali kita menunggu momen besar untuk berubah. Padahal, menjaga kesehatan baik fisik maupun mental bukan soal gebrakan, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sejak saat itu, saya mulai dengan langkah sederhana. Bangun sedikit lebih pagi untuk jalan kaki sebentar, mengurangi minuman manis dan memperbanyak air putih, menyisihkan waktu 5 menit saja untuk duduk diam dan menarik napas panjang. Jika kamu pernah merasa lelah luar biasa, padahal tubuh sedang tidak sakit, bisa jadi bukan tubuhmu yang bermasalah, tapi pikiranmu yang tidak diberi ruang untuk beristirahat. Saya ingin mengajak kamu bertanya pada diri sendiri, apakah hari ini kamu sudah memberi tubuhmu waktu untuk bernapas? Apakah pikiranmu sudah diberi cukup ruang untuk pulih? Kamu tidak perlu menunggu liburan panjang atau hasil medis untuk mulai peduli. Cukup satu langkah kecil setiap hari. Seperti kata James Clear, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kehidupan sehat yang kamu syukuri esok hari. Saya percaya, setiap krisis datang bukan hanya membawa beban, tapi juga undangan untuk bertumbuh, untuk berubah arah, untuk lebih sadar. Seperti kata Viktor Frankl, ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Kamu dan saya tidak bisa mengendalikan keadaan ekonomi di luar sana, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespon. Dengan kesederhanaan, dengan kejelasan tujuan, dan dengan hati yang lebih bersyukur, mesti hidup terasa sempit. Sekarang mari sama-sama belajar bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk hidup lebih utuh. Sebenarnya yang kamu butuhkan selama ini sudah ada di sekitarmu. Tinggal bagaimana caramu menyikapinya. Dan jika hari ini kamu merasa terbantu oleh video ini, bantu juga orang lain menemukan jalan yang sama. Bagikan, klik like dan subscribe agar semakin banyak hati yang diberi ruang untuk pulih dan tumbuh. Karena kebaikan sekecil apapun bisa jadi titik balik bagi seseorang.